Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Mahmud Arifin, CHT, CMPS, MHCH, saya harap Bapak dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan bersemangat pada hari ini. Terlebih lagi, saya juga ingin mengucapkan dengan hangat kepada Bapak dan para rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas partisipasinya dalam kesempatan kali ini. Saya berharap kita dapat menghabiskan waktu yang bermanfaat dan saling belajar satu sama lain. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laila Purnama Ilham. Saya berasal dari Prodi Sosiologi dengan NIM 23103046. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Self-Harm di Media Sosial, Fenomena Barcode yang merusak pola pikir remaja. Latar belakang saya membahas hal tersebut yaitu karena fenomena self-harm atau barcode di TikTok adalah isu yang serius yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Hal ini menggarisbawahi pengaruh negatif media sosial terhadap perilaku self-harm. Dengan membahas masalah ini, kita dapat meningkatkan kesadaran, mengedukasi masyarakat, dan memberikan solusi serta dukungan kepada individu yang membutuhkannya. Dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka yang mengalami self-harm. Baiklah, berikut adalah isi materi yang akan saya sampaikan. Biasanya, kalau kita mendengar kata barcode, pasti yang terlintas di pikiran kita yaitu barcode dan ditempatkan pada sebuah produk atau barang. Nantinya, barcode dapat dibaca oleh mesin pemindai alias scanner. Bisa juga dibaca oleh kamera. Tujuannya agar dapat mengidentifikasi suatu data dengan tepat dan cepat. Nah, barcode garis-garis tersebut kini tengah viral di sosial media, terutama di TikTok. Namun, bukan barcode barang atau produk yang viral di TikTok, melainkan barcode di pergelangan tangan. Barcode tersebut yaitu garis-garis yang dibuat dengan menyayat tangan menggunakan benda tajam seperti cutter ataupun silet. Fenomena barcode atau self-harm yang melibatkan tindakan menyakiti diri sendiri sebagai bentuk penyaluran rasa frustasi dan tekanan psikologis semakin merambah ke kehidupan anak muda. Dalam beberapa kasus, perilaku ini bahkan dipamerkan di media sosial, menunjukkan kompleksitas yang lebih dalam dari tantangan mental yang dihadapi generasi muda. Belakangan ini, terdapat peningkatan kasus self-harm di kalangan remaja yang kemudian diunggah ke media sosial. Contohnya, seperti baru-baru ini, muncul kasus meresahkan tentang fenomena barcode di berbagai berita nasional, di mana terdapat 11 orang siswi sekolah dasar SD di Jember didapati melakukan aksi barcode. Seringnya alasan mengunggah aksi ngebarcode di sosial media ini untuk mencari perhatian ataupun pertolongan. Dorongan yang muncul dari rasa frustasi dan keinginan untuk menyerah terhadap hidup dapat mendorong mereka untuk menyayat tangan dengan silat. Hal tersebut merupakan suatu kekhawatiran serius mengingat bahaya terhadap kesehatan mental dan fisik dapat timbul apabila perilaku ini berlanjut. Tindakan self-harm tersebut merupakan NSSI, non-suicidal self-injury, yaitu menyakiti diri sendiri dengan sengaja tetapi tidak bertujuan untuk bunuh diri, jadi hanya sebatas menyakiti diri sendiri. Setiap individu memiliki cara self-harm yang berbeda-beda, mulai dari menarik rambut, mencubit, menggigit, hingga yang paling umum adalah melakukan cutting. Meskipun tujuan awalnya bukan untuk bunuh diri, tindakan ini dapat menimbulkan luka parah jika diteruskan. Studi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa self-harm paling banyak dilakukan oleh remaja hingga dewasa muda di Indonesia,
khususnya yang berusia 12 sampai 19 tahun. Self-harm juga sering terjadi pada individu yang mengidap gangguan jiwa seperti bipolar disorder, depresi, dan obsessive compulsive disorder. Tanda-tanda seseorang melakukan self-harm, World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa seseorang yang sering melakukan self-harm dapat menunjukkan tanda-tanda fisik dan psikologis. Ini termasuk adanya luka sayatan di anggota tubuh tertentu, perilaku menutup diri di lingkungan sosial, dan kehilangan motivasi serta percaya diri. Solusi mencegah self-harm atau barcode pada remaja. Yang pertama yaitu adanya kesadaran dan pendidikan. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang self-harm dan dampak negatifnya pada remaja. Sekolah dan lembaga pendidikan harus menyediakan program pendidikan dan mengajarkan tentang kesehatan mental, pengelolaan emosi, dan cara mengatasi tekanan. Orang tua juga perlu dilibatkan melalui seminar atau lokakarya untuk memahami tanda-tanda self-harm dan cara mendukung anak mereka. Lalu, yang kedua itu ada pembatasan penggunaan media sosial. Nah, sosial media atau media sosial dapat memberikan tekanan dan pengaruh persepsi diri remaja. Penting untuk mengatur batasan penggunaan media sosial dan mengawasi konten yang mereka akses. Orang tua dan wali harus terlibat aktif dan membantu aktivitas online remaja, menjalin komunikasi terbuka dan mendorong penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab terhadap media sosial. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan emosional. Remaja perlu dibekali dengan keterampilan emosional yang kuat untuk mengatasi tekanan dan stres. Sekolah dapat menyediakan program pelatihan keterampilan sosial, manajemen emosi, dan pemecah masalah yang efektif. Remaja juga perlu didorong untuk mengekspresikan emosi mereka. Contohnya itu dengan cara yang sehat, seperti melalui seni, olahraga, atau kegiatan kreatif lainnya. Kemudian yang keempat yaitu mendukung lingkungan yang aman dan dukungan sosial. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung sangat penting bagi remaja yang rentan terhadap self-harm. Sekolah dan masyarakat harus memberikan dukungan sosial yang kuat, termasuk konseling, kelompok dukungan, dan akses ke sumber daya kesehatan mental. Remaja perlu merasa didengar, diterima, dan diberi perhatian oleh orang di sekitarnya. Kemudian ada yang kelima, ada peran model positif, yaitu penting untuk memperkenalkan remaja dengan peran model positif yang dapat menginspirasi mereka. Ini bisa berupa tokoh-tokoh inspiratif atau tokoh-tokoh motivasi. Nah, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dapat menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan perilaku dan sikap yang sehat, menghargai diri sendiri, dan mempromosikan resiliensi dan kekuatan mental. Kemudian yang keenam ada keterlibatan orang tua. Orang tua harus terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, mendengarkan dengan empati, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan yang terbuka untuk berbicara adalah langkah penting. Nah, orang tua juga harus mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti psikolog atau konselor, untuk membantu remaja yang mengalami self-harm. Kesimpulan yang dapat diambil dari isi materi yang saya sampaikan yaitu adalah fenomena self-harm menggunakan barcode di TikTok adalah peningkatan kasus self-harm di kalangan remaja yang diunggah ke media sosial. Self-harm adalah tindakan menyakiti diri sendiri sebagai cara mengatasi emosi negatif. Faktor pendorongnya yaitu meliputi kesulitan mengekspresikan emosi, kesepian, tekanan, dan gangguan jiwa. Penting untuk mencari bantuan profesional dan dukungan sosial dalam mengatasi self-harm. Untuk mencegahnya, perlu kesadaran, pendidikan, pembatasan penggunaan media sosial, keterampilan emosional, lingkungan yang aman, peran modal positif, dan keterlibatan orang tua. Dalam penutup ini, saya ingin mengucapkan terima kasih
atas perhatian dan waktu yang telah diberikan oleh Bapak Arifin dan rekan-rekan sekalian. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurangnya, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin membagikan sebuah quotes mengenai materi yang saya sampaikan tadi. Quotes-nya yaitu, jangan biarkan rasa frustasi dan tekanan menguasaimu. Jadikan mereka sebagai motivasi untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.